Cerita berlanjut semakin seru dan banyak teka-teki. Episode kedua dimulai setelah Chang Ho mengalami kecelakaan hebat. Saat itu kita akan dibawa ke masa SMA Chang Ho dan Mi Ho. Chang Ho saat itu menjadi peserta lomba yang hampir saja memenangkan loncat gala. Namun ia gagal dan tidak beruntung. Sejak saat itu Chang Ho pun percaya bahwa keberuntungan memang selalu menjauhinya. Namun di setiap masa-masa tersulitnya selalu ada sosok Mi Ho yang setia mendampinginya. Kemudian cerita kembali ke timeline utama. Saat Chang Ho telah tersadar dari kecelakaannya, Mi Ho dan ayahnya sangat khawatir dengan kondisi Chang Ho. Sementara itu di tempat berbeda, beberapa orang telah mengambil rekaman dashboard Dr. Han yang ada di mobil Chang Ho. Kemudian mobil Chang Ho rusak parah dan langsung dihancurkan. Kemudian singkat cerita, saat Chang Ho sudah diizinkan keluar dari rumah sakit, Chang Ho ingin segera ke bengkel tempat mobilnya berada. Ia teringat harus segera mengambil rekaman dashboard untuk diserahkan kepada jaksa. Namun saat itu beberapa polisi datang dengan membawa surat penangkapan untuk Chang Ho atas kejahatan narkoba. Mi Ho memprotes polisi tersebut, namun ternyata mereka membawa bukti hasil tes darah Chang Ho yang positif narkoba. Mi Ho dan ayahnya sangat terkejut dengan hal tersebut. Chang Ho pun membantah karena dirinya tidak pernah mengkonsumsi barang haram itu. Namun sesuai dengan surat resmi yang mereka bawa, Chang Ho pun langsung dimasukkan ke dalam mobil polisi. Mi Ho mengejar Chang Ho dan berpesan agar Chang Ho bertahan dengan baik, karena ia akan segera membantu pembebasan Chang Ho. Mi Ho sangat percaya bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal seperti yang telah dituduhkan. Kemudian Chang Ho mulai mengingat runtutan kejadian kecelakaannya. Chang Ho meminta untuk segera bertemu dengan wali kota Doha. Kemudian saat bertemu dengan Pak Wali Kota Cha Doha, Chang Ho meminta Cha Doha untuk membantunya karena semua tuduhan yang diberikan kepadanya adalah fitnah. Dan Chang Ho menduga ini semua adalah ulah dari Gong Ji-hon. Cha Doha menanyakan tentang rekaman dashboard. Namun Chang Ho mengatakan rekaman tersebut sudah hilang saat mobilnya telah dihancurkan. Doha sangat kesal dan merasa dikhianati oleh Chang Ho karena Chang Ho telah bertemu dengan Ji-hon tanpa sepengetahuannya. Dan saat itu Chang Ho berniat untuk memberikan rekaman tersebut kepada Gong Ji-hon. Doha pun memutuskan untuk tidak membantu Chang Ho karena Chang Ho telah mengkhianatinya. Kemudian di tempat berbeda, unit investigasi mendatangi kantor Chang Ho. Mereka kemudian menemukan banyak barang ilegal yang tersembunyi di kantor Chang Ho. Ayah mertua Chang Ho hanya terdiam dan sangat terkejut melihat semua itu. Kemudian esok hari, Chang Ho dipindahkan ke penjara yang terkenal paling berbahaya di Korea. Kemudian setelah berganti pakaian tahanan, Chang Ho dibawa ke suatu tempat untuk bertemu dengan 3 tersangka kasus pembunuhan Dr. Seo yang sedang menunggu untuk memberi Chang Ho pelajaran. Chang Ho pun dihajar habis oleh mereka. Sementara itu, inspektur kepala hanya menonton hal tersebut di ruangannya sambil bersantai. Kemudian di tempat berbeda, Doha dan Ji-hon sedang mengadakan sebuah pesta mewah. Saat mereka sedang mengobrol bersama dengan istri dan teman-teman mereka, rupanya Doha dan Ji-hon memiliki hubungan yang kurang baik. Karena Ji-hon tidak pernah menganggap Doha selevel dengan dirinya. Ji-hon merasa keberhasilan Doha menjadi wali kota adalah karena bantuan istrinya. Dan semua rekan-rekan yang membantu mendanai Doha hanya melakukan hal tersebut karena menghargai posisi istri Doha. Istri Doha sendiri adalah seorang wakil direktur rumah sakit Guchon. Istri Doha tersebut adalah wanita yang sukses dan sudah kaya raya sejak dahulu.
Doha hanya tersenyum mendengarkan ejekan dari Jihon. Kemudian istri Doha menyindir Jihon yang baru saja gagal karena tertipu oleh investasi bodong yang dilakukan oleh penjahat Big Mouse. Nah, Big Mouse ini teman-teman adalah seorang penjahat jenius yang sedang viral namun belum juga tertangkap. 빅마우스한테 사기당한 거라면서. Istri Jihon langsung kesal karena ia tidak tahu tentang penipuan yang dialami oleh suaminya. Dan ia pun semakin kesal karena akan kehilangan uangnya dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian asisten Doha tiba-tiba datang memberitahu sebuah kabar yang sedang heboh. Saat itu tim kepolisian telah mengumumkan penangkapan Big Mouse yang selama ini dicari-cari oleh tim kepolisian. Mereka secara resmi mengungkapkan identitas Big Mouse adalah pengacara Park Chang-ho karena semua bukti-bukti yang telah ditemukan di kantor Park Chang-ho. 우리 돈 찾을 수 있는 거 맞죠? Jihon dan temannya langsung berubah pucat karena mereka memberikan ratusan miliar kepada Big Mouse untuk dana investasi. Mereka takut uang mereka tersebut tidak akan bisa kembali karena Big Mouse telah tertangkap. Cha Do-ha juga terlihat khawatir karena berita penangkapan tersebut. Kemudian di tempat berbeda, setelah menghajar Chang-ho dengan brutal, mereka sengaja akan menghabisi Chang-ho. Chang-ho memohon ampun agar ia bisa selamat. Namun mereka tidak peduli dan akhirnya Chang-ho pun tidak sadarkan diri. 어쩐 일이십니까? 전화를 다 주시고. Kemudian kepala inspektur mendapatkan perintah dari Gong Ji-hoon untuk melepaskan Chang-ho dari siksaan teman-temannya. Gong Ji-hoon sangat emosi dan memerintahkan inspektur untuk mulai sekarang menjaga Chang-ho dan juga memastikan Chang-ho untuk tetap hidup. Kemudian inspektur memanggil tenaga medis untuk menyelamatkan Chang-ho. 3 trio bapak-bapak pun terkejut saat inspektur memberitahu bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. Setelah tenaga medis berusaha memberi pertolongan, akhirnya Chang-ho pun bernafas kembali. Seperti di episode 1 teman-teman, Chang-ho memang telah ditakdirkan berumur panjang. Kemudian saat itu istri dan teman Chang-ho yang seorang pengacara datang untuk mengunjungi Chang-ho. Namun petugas penjara menolak kunjungan mereka. Petugas tersebut mengatakan bahwa Chang-ho menolak siapapun yang ingin mengunjunginya. Mi-ho dan pengacara Kim kemudian terpaksa pulang tanpa bertemu dengan Chang-ho. Namun Mi-ho merasa ada yang aneh dengan hal tersebut. Kemudian pengacara Kim mendapatkan telepon dari ayah Mi-ho. Ia meminta pengacara Kim untuk menjauh dari Mi-ho karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Ayah Mi-ho mengatakan bahwa kepolisian telah merilis berita bahwa Chang-ho adalah Big Mouse, sang penipu jenius yang sedang mereka cari. Dan saat ini, beberapa wartawan telah berkumpul di depan rumah Mi-ho untuk mengklarifikasi hal tersebut. Ayah Mi-ho tidak ingin anaknya khawatir dengan berita itu. Pengacara Kim semakin bingung kenapa kasus Chang-ho berubah semakin rumit. Namun saat itu Mi-ho sudah mengetahui berita tentang suaminya. Ia membaca hal tersebut dari internet. Kemudian ia pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah karena ada yang ingin ia sampaikan kepada wartawan. 김 기자, 어떻게 검거된 겁니까? Saat itu suasana di dalam penjara pun heboh karena Big Mouse telah tertangkap dan menjadi tahanan di sana. Kemudian Chang-ho dibawa ke ruangan barunya. Ia terlihat sangat lemah setelah perundungan yang ia dapatkan. Teman-teman sekamar Chang-ho belum mengetahui bahwa tahanan baru di sel mereka adalah Big Mouse. Kemudian di tempat berbeda, Mi-ho membuat klarifikasi bahwa suaminya bukanlah Big Mouse. Mi-ho berpesan kepada Chang-ho untuk menjaga diri dengan baik di penjara. Mi-ho juga menceritakan bahwa petugas menolak kunjungannya tadi, padahal ia sangat ingin bertemu dengan suaminya. Chang-ho yang menyaksikan Mi-ho di televisi pun hanya bisa menangis karena ia sendiri sangat merindukan istrinya dan ia merasa sangat tersiksa berada di penjara. 발견할 때까지 우리 끝까지 싸울 거야. 5만 원권 현금이 10만 장. Kemudian hari berikutnya, Chang-ho mulai diinterogasi oleh jaksa Choi. Jaksa Choi ini adalah jaksa yang sebenarnya akan ditemui oleh Chang-ho saat malam dirinya mengalami kecelakaan. Jaksa Choi melakukan tes kejujuran untuk mengetahui Chang-ho adalah Big Mouse yang sedang ia dan wali kota Doha cari.
Namun saat itu, alat tes kebohongan menangkap emosi yang menunjukkan bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. 너 빅마우스 아니지? Kemudian saat kembali ke penjara Guchon, trio bapak-bapak sengaja menyambut Chang Ho. Mereka menanyakan tentang dana investasi yang pernah mereka berikan, dan mereka meminta uang tersebut segera dikembalikan. Chang Ho tentu bingung dan sangat kesal karena mereka terus-terusan menuduh Chang Ho sebagai Big Mouse. Dan perkelahian pun terjadi. Mereka bertiga semakin bingung karena Chang Ho tidak tampak seperti Big Mouse. Namun mereka juga takut jika Chang Ho memang adalah Big Mouse. Kemudian saat Chang Ho kembali ke sel tahanannya, ia mendapatkan sambutan dari teman-teman selnya yang menghormati dirinya. Bahkan seorang tahanan muda yang bernama Jerry, ia sengaja mengajukan diri sebagai pelayan pribadi Chang Ho. Kemudian di tempat berbeda, trio bapak-bapak sedang menemui Gong Ji-hoon di ruangan VIP mereka. Gong Ji-hoon melarang ketiga temannya untuk menyakiti Chang Ho. Namun pengacara Lee merasa Chang Ho bukanlah Big Mouse, sehingga ia sangat ingin untuk memberi pelajaran kepada Chang Ho. Namun Gong Ji-hoon memberikan mereka sebuah pilihan. Jika memang mereka ingin menghabisi Chang Ho, mereka harus mengembalikan uang 100 miliar dana investasi yang Gong Ji-hoon berikan kepada Big Mouse. Gong Ji-hoon berjanji akan menyelidiki kebenaran Chang Ho adalah Big Mouse dengan caranya sendiri, karena ia sangat membutuhkan uangnya untuk bisa kembali. Dan sampai penyelidikannya selesai, Gong Ji-hoon meminta ketiga temannya untuk membiarkan Chang Ho tetap hidup. Kemudian malam itu, Gong Ji-hoon mengajak Jaksa Choi untuk bertemu. Gong Ji-hoon menanyakan hasil interogasi Jaksa Choi kepada Chang Ho tadi pagi. Jaksa Choi merasa yakin bahwa Chang Ho adalah Big Mouse karena dilihat dari hasil tes kejujuran yang ia lakukan tadi. Gong Ji-hoon meminta tolong Jaksa Choi untuk membantunya mendapatkan uangnya kembali. Gong Ji-hoon berjanji akan memastikan masa depan Jaksa Choi akan sangat cerah jika ia membantunya. Kemudian setelah Jaksa Choi bertemu dengan Gong Ji-hoon, ia langsung bertemu dengan Cha Do-ha. Jaksa Choi memberikan Cha Do-ha catatan para pembeli kelas atas yang selama ini membeli narkoba kepada Big Mouse. Cha Do-ha sangat ingin membalas Gong Ji-hoon yang selama ini selalu meremehkan dan menghina dirinya. Jaksa Choi rupanya lebih memilih untuk memihak Cha Do-ha daripada Gong Ji-hoon. 그 여자가 커피 안에 마약을 넣은 게 확실하네요. Kemudian di tempat berbeda, Mi-ho memutuskan untuk bergabung dengan pengacara Kim dan ayahnya untuk mengungkap kejahatan yang dituduhkan kepada suaminya. Mi-ho meminta mereka mulai menyelidiki makalah yang membuat Dr. Seo terbunuh. 내가 그쪽에 있는 조직 애들한테 들은 얘기거든. Kemudian di tempat berbeda, para tahanan mulai membicarakan sosok Big Mouse. Sebagian dari mereka ada yang kurang percaya. Saat itu, tahanan yang paling disegani di sana merasa sangat kesal dengan Chang Ho yang sedang menjadi pembicaraan. Dan ia pun menghajar Chang Ho di hadapan para tahanan lainnya. Kemudian inspektur pimpinan penjara sengaja mendekati Chang Ho karena ia sendiri sangat penasaran dengan Chang Ho. Inspektur tersebut merasa yakin bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Namun ia berubah kesal saat Chang Ho mengatakan dirinya bukanlah Big Mouse. Kemudian Chang Ho dikirim ke sel isolasi selama 5 hari sebagai hukuman. Saat itu Chang Ho benar-benar merasa sangat terpuruk dan putus asa. Ia sangat merindukan Mi-ho dan teringat dengan masa-masa indahnya dahulu. Kemudian keesokan harinya, Mi-ho memutuskan untuk mengikuti wawancara pegawai rumah sakit Guchon untuk sebuah tujuan rahasia. Rumah sakit Guchon sendiri adalah tempat Dr. Seo bekerja dan istri Cha Do-ha juga bekerja di sana. Kemudian di tempat berbeda, pengacara Kim memberitahu tentang usaha Mi-ho untuk membantu Chang Ho mendapatkan keadilan. Namun Chang Ho merasa sangat bersalah dan tidak ingin terjadi hal buruk kepada istrinya. Chang Ho kemudian memutuskan untuk menceraikan Mi-ho agar Mi-ho terhindar dari semua hal buruk yang bisa terjadi kepadanya ketika Mi-ho berusaha keras untuk menolong Chang Ho. Pengacara Kim tentu tidak ingin Chang Ho menyerah dan menceraikan Mi-ho. Dan sejak saat itu, Chang Ho mulai memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Namun teman sekamar Chang Ho mencoba menasihati Chang Ho agar ia tidak memilih untuk mengakhiri hidupnya, karena Chang Ho memiliki takdir akan berumur panjang.
Ia khawatir usaha bunuh diri Chang Ho hanya akan membuat Chang Ho berakhir dengan hidup dalam keadaan cacat karena gagal dengan usaha bunuh dirinya. Kemudian Chang Ho mencoba memikirkan bagaimana cara untuk mengakhiri hidupnya bukan dengan bunuh diri. Chang Ho kemudian dengan sangat yakin dan berani, ia mencoba mencari gara-gara dengan tahanan terkuat di tempat tersebut. Chang Ho memukul tahanan tersebut agar ia terpancing emosi dan segera menghabisi Chang Ho. Namun tahanan tersebut tidak membalas dan malah jatuh tidak sadarkan diri setelah menerima pukulan dari Chang Ho. Dan usaha pertama pun gagal. Bahkan karena peristiwa tersebut, Chang Ho pun semakin disegani. Kemudian pada usaha kedua, Chang Ho sengaja memancing emosi seorang tahanan psikopat yang telah membunuh 9 orang dan ia akan dijatuhi hukuman mati. Namun saat Chang Ho memancing emosi tahanan tersebut, ia malah membuat tahanan itu menangis karena menyadari bahwa semua perbuatannya adalah salah. Tahanan psiko tersebut merasa menyesal dan bersalah kepada ibunya. Dan sejak saat itu, Chang Ho pun semakin terkenal dan disegani oleh semua tahanan di sana. Mereka pun sangat yakin bahwa Chang Ho benar-benar adalah Big Mouse, sang penipu paling jenius. Chang Ho masih memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengakhiri hidupnya. Kemudian saat Jerry menceritakan peristiwa kematian salah satu tahanan yang mencoba kabur tadi malam, Chang Ho pun menemukan ide. Dan malam itu ia mulai merencanakan untuk kabur dari penjara. Kepala inspektur langsung memerintahkan seluruh personilnya untuk menembak mati tahanan yang sedang kabur. Namun kepala inspektur tidak tahu bahwa tahanan tersebut adalah Chang Ho. Kemudian Chang Ho pun terkepung di halaman penjara. Dan dari kejauhan seorang penembak jitu sedang bersiap-siap untuk melepaskan tembakannya. Sabar!